Semangat pagi para pemuda. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar transportasi sedimen. Ini adalah topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, perubahan bentuk dasar akibat dinamika sedimen, kemudian karakterisasi sedimen, fall velocity, pergerakan sedimen dan tegangan geser, moda pergerakan sedimen, dan yang terakhir adalah metode bed load transport rate. Perubahan bentuk dasar akibat dinamika sedimen yang bisa kita lihat di sana bahwa dasar dari suatu aliran ini bermacam-macam. Kadang dia berupa flatbed atau alirannya datar, tidak ada sedimen yang bergerak, tapi juga ada yang bergerak, ya, bed form motion. Jadi ada beberapa tipikal, bisa kita lihat perbedaannya di gambar. Mulai dari yang diam sampai sedimen yang ikut bergerak bersamaan dengan aliran fluida yang bergerak di lapisan atasnya. Perubahan bentuk dasar akibat dinamika sedimen, yang ini yang pertama, bisa kita lihat ya arah alirannya ini menuju ke kanan, begitu. Nah, sehingga aliran sedimennya juga akan ikut mengarah ke kanan. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini arah alirannya masih sama, akan tetapi migrasinya berbeda, sehingga dia menyebabkan suatu adanya erosi, ya, akibat deposisi dari sedimen. Dinamika sedimen sebagai fungsi Froude. Nah, kita mengingat kembali, Froude itu adalah sebagai suatu angka atau bilangan yang menentukan suatu tipe aliran. Apakah dia termasuk superkritis, subkritis, ataukah kritis. Silakan ingat kembali mengenai bilangan Froude. Anda bisa membuka modul Anda kembali. Karakterisasi sedimen, ya, bisa kita lihat di situ. Ya, kita notasikan dia sebagai D. Distribusi ukuran sedimen biasanya diperoleh melalui proses penyaringan. Hasilnya dinyatakan dalam persen, lewat D50%. Ini menyatakan sebagai diameter, di mana 50% itu adalah suatu berat sedimen yang lewat. Dan D84% artinya adalah suatu diameter saluran, di mana 84% berat sedimennya lewat. Nah, distribusi ukuran sedimen biasanya memenuhi distribusi log normal, di mana ukuran rata-rata diberikan oleh D50. Standar deviasinya dihitung sebagai berikut. Contoh hasil uji penyaringan. Nah, ini ya. Ini berdasarkan eksperimental, angka-angka yang terdapat di dalamnya. Bisa kita lihat di sana bahwa ukuran saringan akan berbanding lurus dengan ukuran persen jatuhnya. Ya. Semakin lebar ukuran saringannya, maka persen jatuhnya juga akan semakin tinggi. Contoh pengolahan data. Jika diameter rata-rata geometrik untuk selang atau fraksi 4.0 sampai 4.75, maka kita menggunakan D sebagai berikut. Diameter rata-rata untuk seluruh selang di 50%. Kita ambil di 50%. Diameter di mana 50% partikel jatuh. Pada contoh, terdapat antara ukuran saringan 6,3 mm atau 42% jatuhnya. Silakan lihat tabel yang di slide sebelumnya. Dan 8,0 mm untuk 55% jatuh. Ini persentase sedimen yang ikut terbawa aliran fluida ya. Dihitung dengan interpolasi logaritmik. Nah, silakan Anda mencoba untuk melakukan suatu analisis sederhana dengan menggunakan data yang terdapat di dalam tabel tadi. Contoh pengolahan data juga, ini adalah fraksi massa. Dihitung dari persen jatuh batas atas dikurangi persen jatuh batas bawah. Silakan dilihat di tabel bahwa fraksi massa selangnya adalah 13,2 sampai 16. Artinya, di dalam fraksi massa selang, itu ada perbedaan persentase sebesar sekian, dan di
ukuran 4.0 sampai 4,75 ini sekian. Contoh kurva distribusi ukuran sedimen. Nah, ini adalah contoh hasil dari plot distribusi dari ukuran sedimen berdasarkan hasil perhitungan yang di atas tadi. Silakan Anda lakukan analisis sederhana supaya lebih paham. Koefisien kekasaran Manning sebagai fungsi ukuran sedimen. Nah, ini ada dua persamaan yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan metodenya Strickler atau persamaannya Strickler. Masih sama notasinya menggunakan N juga. Atau bisa juga menggunakan persamaan Lemerinos. Nah, silakan Anda bisa mengambil salah satu yang menurut Anda paling mudah. Nah, selanjutnya adalah fall velocity. Partikel sedimen yang berada di dalam air akan mengalami gaya gravitasi. Atau Fg. F itu gaya, G-nya gravitasi. Akibat gaya gravitasi, partikel sedimen akan mengalami percepatan ke bawah. Oke ya. Ketika partikel bergerak secara relatif terhadap air yang diam, air akan memberikan gaya yang berlawanan dengan arah gerakan partikel. Ingat kembali hukum Newton yang ketiga, ada aksi, ada reaksi. Gaya ini disebut sebagai drag atau Fd. F-nya gaya, D-nya adalah drag. Ketika gaya gravitasi diseimbangkan oleh drag, kecepatan partikel tidak berubah. Kecepatan partikel saat kedua gaya tersebut seimbang disebut sebagai fall velocity atau terminal velocity. Nah, dari gambar yang ada di tampilan ini, kita bisa mengetahui bahwa Fd itu adalah suatu gaya yang bertolak belakang dengan Fg atau gaya gravitasi. Arahnya selalu ke atas atau drag. Nah, fall velocity berdasarkan hukum Newton yang pertama, kita bisa mencarinya dengan menggunakan hukum ini. Akan kita dapatkan Vf ya, di mana nilai Vs yang ada di dalam akar itu adalah volume partikel, sedangkan A adalah luas penampang tegak lurus arah aliran. Jika partikel dianggap sebagai suatu bola yang kecil, maka nilai dari Vf-nya atau fall velocity-nya ini adalah sekian. Nah, fall velocity bisa juga ditentukan dengan menggunakan bilangan Reynolds. Ingat kembali, apa perbedaan bilangan Reynolds? Jika bilangan Reynolds kurang dari 1 dan bilangan Reynolds yang kurang dari 10.000. Nah, silakan kembali dibuka modulnya untuk pembahasan mengenai bilangan Reynolds, karena ini juga menentukan suatu tipe aliran, apakah dia termasuk turbulen ataukah dia termasuk laminer. Nah, fall velocity bisa juga dicari dengan menggunakan formula Rube. Fall velocity ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitungnya, tapi silakan Anda gunakan yang paling mudah. Mulainya pergerakan sedimen. Bergerak atau tidaknya suatu sedimen pada saluran terbuka dapat ditentukan berdasarkan parameter Schildt dan bilangan Reynolds sedimen. Untuk suatu nilai bilangan Reynolds, apabila nilainya lebih besar dari 1/c, ya Schildt ini C, ya, yang bentuknya seperti garpu tala itu, maka sedimen akan bergerak. Dan sebaliknya, jika 1/c adalah parameter Schildt kritis, maka parameter Schildt-nya akan didefinisikan sebagai berikut. Parameter Schildt kritis merupakan fungsi dari bilangan Reynolds berbasis diameter sedimen dan kecepatan geser. Oke ya. Nah, ini adalah Schildt diagram. Ini Reynolds number terhadap Schildt diagramnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda ingin menganalisis mengenai suatu pergerakan sedimen, maka Anda bisa memulainya dari mengetahui atau menganalisis suatu Reynolds number. Pergerakan sedimen dan tegangan geser. Pada dasarnya, nilai tegangan geser di sepanjang penampang saluran tidak seragam. Oleh karena itu, bisa jadi di bagian tertentu, saluran di mana tegangan geser bernilai maksimum telah terjadi pergerakan sedimen. Jadi apabila diinginkan untuk mengetahui pergerakan sedimen, perlu dilakukan perhitungan parameter Schildt dengan tegangan maksimum. Oke ya, silakan dipelajari pelan-pelan.
Nah, ini adalah rasio tegangan geser maksimum di dasar saluran dengan tegangan geser rata-rata. Oke. Rasio tegangan geser maksimum dinding saluran dengan tegangan geser rata-rata. Oke. Bed load transport rate atau Einstein-Brown method. Langkah perhitungannya yang pertama, hitung Schultz parameter. Anda bisa menentukan Schultz parameternya dengan mengetahui nilai dari bilangan Reynolds. Jika ukuran sedimen terdistribusi, lakukan untuk masing-masing ukuran. Hitung Einstein-Brown parameter. Jika ukuran sedimen terdistribusi, kemudian hitung laju pergerakan persatuan lebar saluran. Jika ukuran sedimen terdistribusi, lakukan untuk masing-masing ukuran QS. Hitung laju pergerakan total persatuan lebar. Nah, ini adalah step by step yang bisa kalian lakukan untuk menentukan bed load transport rate. Nah, ini ya. Bisa juga menggunakan metode Mayer-Peter. Nah, ini untuk perhitungan laju pergerakan persatuan lebar saluran. Metode perhitungannya untuk sedimen dengan ukuran terdistribusi dan laju pergerakan sedimen sama dengan metode Einstein-Brown. Dan selanjutnya, ini adalah suspended load transport rate. Anda bisa menggunakan Pizzuto method namanya. Formula Pizzuto ini untuk menghitung konsentrasi sedimen. Ya, di mana C bukan lagi Cz, akan tetapi konsentrasi sedimen dalam ppm, part per million. Nah, di dalam suspended load transport menggunakan Pizzuto method, Anda juga bisa menggunakannya untuk menghitung laju pergerakan persatuan lebar saluran atau dinotasikan sebagai QS. Di mana QS itu akan sama dengan bed load transport. Nah, demikian Anda bisa membuka kembali modul mekanika fluida yang telah diberikan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kita bisa berdiskusi di kelas maupun via media sosial yang lain. Saya tunggu review kalian. Terima kasih. Semangat selalu.